Gedabrus bersama UB Channel. Halo, ketemu lagi bersama Kungi di Urip Bonus Channel. Siang hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan barokah dan karomahnya selainnya kepada kita semua, dan selalu mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan pada kita sekeluarga. Amin. Dan tetap gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Kita sedikit berbicara masalah wahyu. Ya, dalam filosofi Jawa, wahyu itu satu amanat dari alam yang diberikan kepada orang yang mempunyai derajat atau mempunyai fak atau mempunyai spesifikasi, kemudian yang mempunyai skill dalam satu bidang atau beberapa bidang, yang jelas mempunyai, yang sudah orang yang sudah punya menerima wahyu itu oleh alam, dia akan menjadi satu bentuk kok bentuk manusia ke bentuk satu keadaan yang ya semuanya serba kayak mimpi gitu, kayak mimpi. Nah, barang siapa yang sudah ketiban wahyu, pulung kalau cara Jawa pulung, urip saurip, melaku samelaku, tindak tanduk dan lain-lainnya, itu selalu menjadi panutan dan selalu menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat tersebut, entah apapun itu bidangnya, baik punya wahyu, derajat, pangkat, ataupun baik di budaya, seni, politik, teknologi, agama dan lainnya. Pokoknya kalau uang yang sudah punya pulung, ketiban wahyu, cara Jawane wis oleh keistimewaan hidup spesial. Nah, dari sini kita membincang masalah Ki Yusuf Ansor. Ki Yusuf Ansor, dalang kondang dari Bantul. Gunung Kidul ya. Gunung Kidul ini, kalau kita bicara masalah wahyu, sepertinya Ki Yusuf Ansor itu sudah mendapat pulung dari alam. Dia mendapat wahyu, pulung, kenikmatan yang diberikan oleh alam dari Tuhan Yang Maha Esa kepada alam, disampaikan ke Ki Yusuf Ansor itu. Karena apa? Dari filosofi hidupnya, dari biodata, biografi hidupnya, dia hanya secara langsung, bapak ibunya tidak mempunyai terah seni, tapi dari kakeknya dan buyutnya ada darah seni. Nah, terputus oleh kakak bapak ibunya ya, mbah buyutnya atau mbahnya itu orang seni. Nah, sejak SD, sejak kecil dia sudah suka wayang, namun terpendam mungkin karena ya banyak hal, banyak faktor, mungkin karena keadaan di rumah ataupun lingkungan yang gimana gitu, hingga pada satu kesempatan Pak, masih tahun berapa ya, 2000 berapa tuh, 2019 ya, enggak 20, sebelum COVID itu, dia tuh punya ceritanya nih ya, punya wayang kerdus. wayang kertas loh, kerdus. Itu yang dibuat mainan untuk meluapkan hatinya yang
punya jiwa keinginan menjadi dalang. Namun sempat pupus ceritanya. Sempat pupus karena apa? Saat terjadi musibah banjir di desanya. Wayange sing hanya beberapa biji itu hilang. Katut banjir hilang. Wes. Akhirnya Ki Yusuf kecil ini, Yusuf Ansor kecil ini, pupus wes gak pengen jadi dalang. Nah, waktu itu masih SD ya, SD. Kemudian karena ini era medsos, era digital, dan saat ini Ki Yusuf Ansor itu termasuk Gen Z, generasi Z, sehingga keberadaannya medsos ini sangat membantu apa yang jadi kesumat hatinya. Maksudnya gembolan hatinya itu yang tidak terkesampaian sebelumnya. Ketika ada medsos ini, dia ngulik-ngulik di medsos itu. Kebetulan juga dia mengidolakan Ki almarhum nih, Ki Narto Sabdo dan Ki Seno Nugroho, kedua almarhum. Dipelajari dari medsos tersebut, dilalah uang ini dari wahyu, punya kewahyan jadi dalang. Belajar dari medsos ini, Ki Yusuf Ansor itu menjadi sekarang jadi dalang kondang, luar biasa. Pernah diwawancarai wartawan senior, Pak Dahlan Iskan itu mewawancarai Ki Yusuf ini sederhana sekali. Katanya dia tuh belum pernah ketemu idol. Pernah berapa kali nonton Seno langsung? Dereng nate. Dereng nate? Nembe sepisan rumiyin sekali. Saya alit dereng pati mudeng wayang niki kados. Nek Haji Sugito kan seneng dereng lahir sampun meninggal. Rekaman-rekaman niku. Oh, rekaman-rekaman. Pak Mantep mana nonton? Mantep Dereng. Sing nonton sinten? Sing nate nonton? Pak Anom Suroto. Terus putrane? Nggih Mas Haji. Sering. Ping sedasa itu? Dereng. Mungkin namun nggih nembe sepisan. Sampai nek sekolah nyanyi, pernah ikut lomba nyanyi? Dereng. Di sekolah, di kecamatan, di desa. Dereng. Nek lagu seneng lagu no? Sedaya lagu remen. Ketemu idolanya. Kalau Ki Narto Sabdo jelas, nah nek gak ketemu karena sudah lama meninggalnya. Kemudian Ki almarhum Ki Seno Nugroho baru melihat sekali aja pertunjukan secara langsung. Dia aktif di medsos. Sekali lagi, menurut yang diwawancarai wartawan ya, Ki Yusuf itu baru melihat penampilan secara langsung Ki Seno Nugroho sekali. Kalau dengan Ki Anom Suroto pernah beberapa kali. Begitu juga dengan Mas Bayu, putrane Ki Anom Suroto, juga jalan kondang. Tapi dengan Ki Seno Nugroho hanya sekali doang. Tapi belajar di medsos itu akhirnya banyak orang sekarang menilai wong sak Indonesia, wong sak negeri ini, wong sak jagat ini menilai bahwa Yusuf ini persis dan mirip sekali dengan Ki Seno Nugroho. Dalang kondang, dalang viral, dalang 1000 bahasa, 1000 karakter, wapi, ngelelengi wapi. Dan tidak meninggalkan pakemnya. Meski dalam ceritanya itu Ki Seno Nugroho sering mengubah-ubah polanya. Namun dalam perdalangan itu cerita pakem tetap, tapi sanggit. Karena dalam dalang itu istilahnya ada sanggit, sinanggit. Cerita A ini diperagakan oleh dalang ABC berbeda, polanya berbeda. Inilah yang dinamakan sanggit. Nah, begitu juga ketika Ki Seno ini misalnya menceritakan Ontoseno gugur ya. Versinya Ki Seno ini bla 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 bla. Mungkin versinya Mas Daru Akbar Sahlam bla bla bla. Nah, begitu juga versinya Ki Yusuf Ansor bla bla. Tapi pakem dalam cerita tersebut sama. Hanya polanya, variasinya berbeda, tergantung sanggit dari dalang masing-masing tersebut. Dan bagi dalang yang modern, yang viral, yang milenial,
cerita itu pakem tetap tidak ada perubahan, namun perubahannya menyesuaikan faktor alam dan lingkungan sekitar. Keadaan situasi Indonesia bagaimana, keadaan situasi daerah yang ditempati bagaimana, lingkungan dalam pertunjukan lingkungan itu pasti diikutkan. Nah ini seorang dalang yang mumpuni, yang milenial seperti itu. Tidak merubah pakem yang ada, tapi membawa penonton ke arah yang saat ini, masa kini. Cerita Mahabharata diwujudkan dalam masa kini bisa-bisa saja. Misalnya faktor Patih Haryo Suman atau Sengkuni. Kalau dulu diceritakan bahwa Haryo Sengkuni itu luar biasa licinya. Nah, mungkin saat ini ada politikus yang licin, dan nah itu kan ada. Nah ini jadi kolaborasi seperti ini. Nah, Ki Yusuf wis tiru-tiru iki. Ki Yusuf Ansor wis tiru-tiru. Jadi pakem yang ada itu tidak dirubah. Misalnya dari suluk yang indah. Ciri khasnya Ki Yusuf Ansor itu jejer pertama. Jejer pertama itu suluknya luar biasa. Kita terbawa oleh mimpi-mimpi koyok saat kerajaan itu. Kerajaan zaman ratu itu. Winar lan yata yatan kati kusuma mangambar-ambar waraku kusing dupaku melon kelon atiku sumolir meka membo Bathara tan samar pamoring sukma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpan talanging pambukaning warana saking liap-layape ngaluyup Taping Parwati Purana Gusupaten Sang Prabu Gendro Surawati ingkang melajar awit den bujung dening Sang Prabu Baladewa ngawi Sanjang Parwati Polo wonten alun-alun negaring Amarta pating bleber pating colot kaya banyu ing daratan mengeluh-ngeluh mendaki-daki dan rentet, suaranya tidak fals sama sekali, naik turun nuis ngapain. Nah ini ciri khasnya dari Ki Yusuf Ansor. Nah ini persis apa yang disampaikan Ki Senonugoro, persis banget. Mohon maaf kalau kemarin itu saya mengatakan Ki Yusuf titisannya Senonugoro enes putas ya, mohon maaf. mohon maaf mungkin dari keluarganya atau apanya, no. Tapi saya mengatakan persis banget. Jadi apa yang diperagakan Ki Yusuf dengan Ki Senonugoro itu ada kemiripan. Ya, nah, tak lepas dari remaja saat ini, Ki Yusuf ini sudah ngetren di dalang, sudah remaja yang sudah mulai menanjak ke tingkat atas nih ya. Artinya bocah iki, bocah iki gitu. Ki Dalang Yusuf Ansor ini kan masih muda, sekarang masih duduk di SMA mungkin ya. Itu sudah mulai merasuk atau melangkah ke dalang papan atas. Terbukti apa? Satu, jobnya banyak. Dua, ini harganya tinggi. Kemudian sing ngundang, artinya sing nanggap, itu wong-wong piantun-piantun sing mengerti, sing pokoknya gini. Wong nanggap wayang ki mesti enek alasane. Alasannya mesti babahal. Lah, gak angger wong wah dudu nanggap wayang enggak. Karena wong nanggap wayang itu mesti ada gregetnya. Lah, sing nanggap Ki Yusuf itu ya wong-wong sing penting-penting, kayak pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan daerah dan lainnya.
Dari sinilah saya bisa mengklarifikasi dan mengklasifikasi bahwa Ki Yusuf Ansor itu dari dalang remaja merangkak menuju ke dalang papan atas. Karena para senior yang sudah lama, seperti ini sudah almarhum, Ki Sono almarhum, Mantep Sudarsono almarhum, Ki Sugito almarhum, siapa lagi? Nato Sabda almarhum. Tinggal Ki Anom Suroto dan yang senior-senior yang lain, misalnya Mas Rudi Gareng, Mas Akbar Sahalam, Mas banyak lah. Namun ini merangkak step by step Ki Seno seperti itu. Dan seperti biasanya para remaja itu, kalau Ki Seno kan masih remaja, mesti dibumbui dengan percintaan. Kayaknya bumbu percintaan Ki Yusuf Akbar ini tidak seheboh seperti Mas Daru Akbar Sahalam. Kalau Mas Daru Akbar Sahalam tuh karir dan heboh gosip percintaannya kan agak tinggi heboh percintaannya daripada Nun Sewu, karir dalangnya. Kalau Mas Seno ini berbeda. Ini percintaannya kayaknya berkurang sedikit, tapi karirnya melejit. Perbedaan dengan Mas Daru Akbar ini, Mas Daru Akbar, dia melesat karirnya bersamaan dengan drakor percintaannya dengan Niken Salindri. Nah, kalau ini kayaknya Ki Yusuf ini murni dari skillnya. Ya, kalau ada istilahnya sending curhat-curhat ke Mega itu masih nilainya, masih prosentasenya masih kecil dibanding karirnya itu, dengan kualitas pendalangnya. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, nyantai aja, kita ngopi sambil ngobrol, budaya itu enak. Sampai di sini dulu ngobrol kita. Kita akan lanjutkan lagi pada season berikutnya, dan kita tetap mengawal proses perkembangan budaya, seni, budaya, politik, hukum, agama, ekonomi, apapun di negeri ini ala Urip Bonus Channel. Jangan lupa bahagia bersama Urip Bonus Channel. NKRI harga mati. Salam. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.